Pemirsa, hari ini atau saat ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 3 Pemudukan guna melihat kondisi sekolah serta fasilitas proses belajar mengajar dan prestasi yang mereka dapatkan. Ikuti terus kami. 1, 2, 3. Iya, oke. Ujung kaki. Nah, 3. Ini pakai apa Rin kali nendang? No, betul Itu, Pak. Secara umum kan? Secara umum. Iya. Lapangan bola kaki kita di mana? Untuk sementara di sini Pak. Oh, Kalau make ya darurat lah. Darurat, Iya, mini lah ya. iya. Tapi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini sedang menyaksikan channel siaran Agung Post Group bersama saya M. Sarifudin Basri SIKOM. Saat ini atau hari ini kami sengaja berkunjung ke SMP Negeri 3 Pemulutan di nun jauh di sini di persawahan katakanlah, tapi ada jalan masuk. Dan kami ingin melihat kondisi sekolah, mulai termasuk fasilitas, proses belajar mengajar, dan kegiatan-kegiatan yang ditampilkan oleh sekolah ini selama ini, serta prestasi. Dan sekarang kami ingin berpodcast bersama kepala sekolah serta dewan guru, guna mengetahui bagaimana kondisi sekolah ini, mulai dari proses belajar mengajar dan fasilitas yang ada di sekolah ini. Dan sekarang kami minta kepada Ibu Kepala Sekolah supaya dapat menceritakan profil sekolah ini seperti apa. Silakan Bu. Dan sebelumnya tolong perkenalkan ibu-ibu dan bapak yang mendampingi Ibu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berada di SMP Negeri 3 Pemulutan, beralamat di Jalan Pesira M. Akib, Desa Simpang Pelabuhan Dalam, Kecamatan Pemulutan, Kabupaten Ogan Ilir. Saya sendiri adalah Kepala Sekolah SMP Negeri 3 Pemulutan, yaitu Ibu Erni SPD. Di samping saya itu adalah Wakil urusan kurikulum sekolah, yaitu Ibu Pipi Noparni SPD. Di sampingnya lagi ada Guru Bahasa Inggris SMP Negeri 3 Pemulutan, Ibu Linda Purnamasari SPD. Di sampingnya lagi ada Guru Matematika kami, Ibu Wiwit Wulandari SPD. Di sampingnya lagi guru IPA merangkap wakil kesiswaan kami, Ibu Nora Apriliza SPD. Dan yang paling ganteng di SMP 3 adalah Pak Marta Chandra, guru pendidikan agama Islam, sebagai satu-satunya guru pendidikan agama Islam di SMP Negeri 3 Pemulutan. Ya. Untuk di SMP Negeri 3 Pemulutan, alhamdulillah kita dengan luas kurang lebih 1 hektar, memiliki daya listrik sekitar 5.500 watt, dengan wifi yang belum ada tiangnya, jadi sampai sekarang kita pakai router Pak. Oh. Ya. Tapi katanya baru tahun ini baru mau masuk. Lancar sinyal ya. Alhamdulillah lancar. Untuk ANBK kita fasilitas lancar dan cukup stabil Pak untuk selama ini. Kita terdiri dari 8 rombel dengan setiap jumlah rombel per siswa itu sekitar 20 orang atau lebih. Ya, itu kemudian kita memiliki ruang perpustakaan dan labor IPA. Dan kita memiliki satu buah ruangan yang saat ini kita gunakan sebagai kantor, yang pada dasarnya itu bukan kantor. Kemudian ada lagi bantuan dari pemerintah, yaitu satu unit ruang administrasi yang baru dibangun, yang nantinya akan dijadikan peruntukan sebagai kantor TU dan ruang kepala sekolah. Untuk sekarang ada 3 ruang yang masih direhab. Untuk itu siswanya ada double shift. Kita mulai biasanya dari pukul 7.30 sampai 2.30. Untuk sekarang karena ada double shift, jadi diatur semaksimal mungkin Pak, dengan jam kepulangan sekitar pukul 5.30. Ya, jadi diatur sesuai kondisinya saja untuk double saat shift ini. Itu selama ini berjalan. Double shift itu baru sekarang Pak, karena ada rehab saja. Ya? Selama rehab saja. Untuk sesudah rehab nanti kita kembali normal, masuk 7.30, pulang sekitar 2.30. Untuk ekskul itu di hari lain, Mungkinan di hari Sabtu bisa siswa untuk pramuka. Untuk kegiatan kabupaten kita banyak mengikuti, yaitu salah satunya ada PMR, kemudian mengikuti
Prata kemarin Pak. Ya. Perkemahan akhir tahun itu tadi untuk yang Prata kita kirim kemarin 1 grup Pak. Oh, Ya karena terkendala ada beberapa fasilitas yang kurang karena kita baru merintis ya Pak ya. Untuk itu siswa di sini belajar. ya. Untuk sementara ke depan mereka akan lebih diaktifkan lagi dan mudah-mudahan semakin dilengkapi fasilitas-fasilitas untuk ekskul. Kemudian lagi Pak, di sini untuk buku, sarana buku alhamdulillah terpenuhi. Bersiswa untuk referensi juga, untuk buku-buku ANBK juga. Untuk ANBK terlaksana lancar dan untuk rapot pendidikan semuanya dalam warna hijau. Artinya dalam keadaan baik Pak untuk SMP Negeri 3 Pemulutan. Alhamdulillah berkat kerjasama guru. Kasih tepuk tangan. Ya, alhamdulillah. Iya. Terima Luar kasih. biasa. Lanjut, Bu. Itu saja. Ya. Dilanjutkan dengan yang lainnya. Ibu-ibu silahkan. Ya. Jika ada kendala silahkan silahkan ditanggapi. Oke, Bu, terima kasih banyak mendengar penjelasan profil dari Ibu. Sekolah ini artinya lengkap ya, fasilitasnya Insyaallah. lengkap. Tinggal bagaimana para tenaga pengajar berinovasi untuk mengembangkan, memanfaatkan dan mengembangkan fasilitas yang ada. Itu akan kita lihat nanti hasil dari anak-anaknya seperti apa. Ya, SDM anak-anaknya terakhir mungkin waktu mereka setelah tamat ya, setelah tamat masuk ke SMA mungkin. Mudah-mudahan ini selama ini lebih baik dan akan terbaik ke depan. Amin, Ya. amin, amin. Ya Rabbal. Selanjutnya silakan kepada Ibu nomor 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya di sini selaku wakil kurikulum dan saya menjabat wakil kurikulum ini baru tahun ajaran ini, Pak. Oh, ya. Jadi baru 2 minggu berjalan Minggu. kira-kira. Ya, ya. Yang saya lakukan seperti wakil-wakil kurikulum lainnya, saya mengatur jadwal pelajaran, saya mengatur jadwal guru, dan itu saja, Pak. Nah, kemudian ada saya tambahkan dari Bu Erni sedikit bahwa sekolah kami ini memiliki guru PNS itu 13 orang termasuk kepala sekolah, 1 guru P3K. Nah, dari 10 mata pelajaran itu kami yang tidak ada guru yang sesuai dengan bidang yang diampunya itu guru PJOK, Pak. Oh, ade ya? Iya, Oh, dengan yang guru Bapak olahraga, bukan- Pak. bukan Pak guru Didi olahraga. itu basicnya IPS. Oh. Tapi karena dia kemarin dari Indralaya, guru TIK ya, Ya. dia pinter IT, Pak. Makanya dia ditunjuk jadi operator dan kemudian karena guru IPS sudah ada Ya. dan Pak Didi akhirnya kami serahkan untuk mengajar PJOK. Artinya pengganti deh. sementara Pengganti, Pak ya. Artinya Semua PJOK guru sama guru apa yang tidak ada tadi? BK baru pensiun BK, bulan ya. Mei tadi. Kemudian satu lagi guru informatika. Ada mata Informatika pelajaran Muda yang baru itu ya. baru, Pak, yang kurikulum Baru di merdeka. apa, Karena apa? Guru Merdeka. bisa dipelajar guru yang mengampunya bisa matematika dan IPA untuk sementara itu tertutupi, Pak. Iya. Yang nantinya itu yang kami pikirku PJOK karena Pak Didi itu sebentar lagi pensiun. Oh, Jadi hanya itu rasanya yang saya kalau jumlah siswa berapa tadi? Belum. 160, Pak, jumlah siswa lebih 160 kurang, ya? iya. Anak-anak sekitar sini semua. Sekitar Atau ada sini, yang dari Pak. Palembang sengaja Ada masuk? beberapa dari Palembang Dari yang dari Palembang. kilometer 9 ini, Pak, Pertamina Kertapati. Oh ya. Itu dari SD dari Palembang, Ya. mereka pilih ke sini, Ya. ya. Ada beberapa orang itu dari tiap jenjang, Pak. Ya, saya tidak akan nanya kesiswaan tadi ya. Ibu apa? Kurikulum, ya. ya. Saya ingin nanyakan Ibu mapel apa? Guru mapel apa? Matematika, Pak. Matematika. Yang Ibu kalau matematika ini zaman saya itu aljabar, Bu. Itu guru-gurunya killer. Zaman dulu, Pak ya. Ya, sekarang saya podcast dari SD, SMP, SMA. Ya, pada umumnya guru itu tidak ada yang killer lagi. Kalau Banyak yang saya sudah jadi guru menjadi matematika pengayom. killer, anak-anak lari, Pak. Ya, pengayom. Tapi ada kendala, Bu. Ada masalah. Di satu sisi ibu-ibu harus mencerdaskan anak bangsa, tapi di lain sisi terkendala ada undang-undang perlindungan anak. Maka yang terjadi pembiaran kepada anak-anak karena takut. Saya tidak tahu. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi pembiaran. Insya Allah tidak, Ya, Pak. Insya kalau Allah. terjadi pembiaran ini dekat kota mudah sekali informasinya menyebar, kan? Nah itu. Matematika tadi ya, Ibu ya. Iya, Pak. Di matematika apa yang Ibu mengajar kelas 7, 8, 9?
7 dan 9, Pak. 7 dan 9. Ada temuan apa Ibu di kelas 7 selama ini? Tahun-tahun kemarin kelas 7 ya? Temuannya Pak, paling anak-anak tuh yang tidak bisa perkalian Pak ya. Perkalian. Itu yang membuat agak berat belajar. Jadi di awal-awal ngingetkan lagi perkalian, karena kan modal belajar matematika tuh itu Pak. Kalau tidak bisa kali buta matematika Pak istilahnya. Saya ingin ke sana karena ini temuan saya juga waktu di SMP kesekian podcast. Itu baca tulis itu menjadi kendala. Iya benar Pak. Mungkin kalau di dekat kota ini mungkin agak enak. Kalau saya tes tadi Bu, Iya, alhamdulillah. bagus itu. Berkali anak-anaknya semua banyak yang gini ya. Satu yang praktek di depan tapi yang nunjuk itu banyak. Artinya menurut saya mungkin terbata-bata saja nanti, bukan Iya, tidak tahu sama sekali. Tidak Pak. Artinya Ibu pernah menemui apa? Sama sekali ada yang sama sekali tidak bisa perkalian? Tahun-tahun Tidak Pak. sebelumnya? Kalau tahun sebelum mungkin ada 1-2 Pak yang Satu, agak-agak dua. susah Ada, sedikit. Iya ada Pak pasti Pak. Kalau terjadi seperti itu termasuk terbata-bata, solusi apa yang Ibu tawarkan mereka supaya mereka hafal perkalian? Hafal kaji itu kan istilahnya karena diulang Pak. Ya, ya. Jadi saya sering mengulang-ulang Pak. Mengulang. Ada satu masa ketika 1 bulan tidak bisa, harus ada hukuman Pak. Iya. Untuk memacu sebenarnya hukuman Iya. itu bukan untuk Hukumnya penjara menghukum Pak berapa ya. bulan? Sekitar 1 bulan 2 bulan tidak bisa, Hukumannya saya masuk kasih penjara. hukuman menulis perkalian sebanyak-banyaknya Pak. Kan Saya hafal kira- kaji karena diulang kata orang kan. Iya. Nah, insya- Jadi hukuman sekarang Ibu tadi nyambung dari pembicaraan ya, hukumnya berapa bulan? Ibu 1 bulan ya. Tapi bukan itu ya. Maksudnya pembelajarannya 1 bulan. paling segitu Pak. Karena Iya. kalau terus-terusan ngajar yang perkalian, Ya. materi lain tidak tersampaikan Iya. takutnya. Artinya Ibu ulang pelajaran itu selama 1 bulan ya? Diulang kembali Iya. Pak. Ya. Artinya itu yang ini. Kalau sekarang saya lihat bagus tapi tidak tahu prakteknya. Ini lagi jalan sekarang Pak. Iya. Saya kebetulan ngajar yang kelas Bapak tadi kan. Tadi Ibu dari yang sana ya? Yang di kelas 73 Ya. tadi ya. Nah, Kebetulan itu. saya ngajar matematika. Jarang ada yang rame-rame itu Bu. Jarang. Yang Anaknya rame-rame lumayan untuk aktif perkalian kayaknya sama tahun ini, baca Pak. tulis itu jarang. Ya Fit ya, agak aktif Iya. ya anak tahun ini kayaknya Pak. Iya. Ini pun Ibu ini ngajar matematika juga Pak. Iya, Agak itu. aktif kami kan cerita. Artinya mungkin juga karena biografis sekolah maksudnya. Mungkin, Itu di Pak. seputaran ya. Kalau Iya, jauh di benar. sana di Morakua, misalnya di Indah Utara atau di mana-mana. juga Banyak di- ya, banyak di Pak. pinggir. Majemuk anaknya Pak ya. Nah, itu. Mungkin di situ pengaruh juga Iya. lingkungan ya. Tapi kita tidak bisa apa. Tapi itulah kira-kira kita pendek saja dan fasilitas belajar mengajar seperti apa? Dari segi buku, Tentang, ya, kalau buku cukup ya, satu Cukup, anak ya. satu buku cukup Oke. Pak ya. inovasi ke depan untuk mengembangkan matematika. Barangkali nanti kami ngadukan klub Pak Klub. untuk sanggar kalau seandainya situasi sudah memungkinkan Ya. dari buat ekskul untuk itu Pak ya, untuk sanggar Oh, mungkin nantinya. Kalau situasi Ya sudah ini memungkinkan. bukan kondusif, ini kan belum kondusif Pak. ya, itu ada. Itu rencana ke depannya, Pak. Tidak Iya. memungkinkan kan? Iya kondusif Oke. sudah, ini kan rasanya kalau double shift ini belum Oke. bisa Pak ya. Waktunya Pak, iya. Oke. Artinya ke sana ya. Insya Allah Pak. Oke, masih ada lagi yang perlu sampaikan? Kayaknya yang Ya. lain Pak. Oke, dengan Ibu yang sebelah. Silakan, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perkenalkan nama saya Linda Purnamasari. Saya mengajar di Bidang Studi Bahasa Inggris kelas Inggris. 7 dan 8. Ya, Iya. bahasa Inggris juga itu mata pelajaran yang juga sering dihindari ya. Iya, Itu. benar Pak. Kamus-kamus seperti apa fasilitas? Kalau kamus, kalau saya pribadi Pak ya, untuk di dalam kelas saya menganjurkan kepada siswa untuk mempunyai kamus, tapi tidak diwajibkan. Jadi paling tidak satu kelas itu satu bangku, satu kamus, atau paling tidak 5 kamus. Karena apa Pak? Kalau misalkan dia tidak ada kamus itu apa? Tidak bisa membantu mereka dalam mencari kosakata. Nah, Karena kalau misalkan bahasa Inggris kan mereka sebenarnya itu bisa, tapi kalau misalkan apa namanya untuk mencari kata-kata, kadang mereka ini malas Pak. Pertama kalau misalkan kita kasih kalimat Pak ya, ya. Bu, Miss artinya apa? Kalau misalkan dengan adanya kamus mereka jadi termotivasi untuk mencari kosakata gitu Oh, Pak ya. ya. Ya, terus juga Pak untuk yang namanya bahasa Inggris Pak ya, terutama yang kelas 7 Ya. untuk dari kan sebelum memulai belajar saya tanya terlebih dahulu kepada anak-anak Pak ya. Ya. Kira-kira sudah punya basic atau belum dari SD. Oh, Ternyata mereka ini ada yang sudah punya basic. Hah? Ada yang punya basic. ada yang punya basic, ada Ada. sudah ada basic, ada yang belum Pak Karena mungkin ternyata. dekat Palembang mungkin. Ah, ah. Banyak SD-nya. Nah,
Tapi alhamdulillah Pak ya, rata-rata anak-anak yang kelas 7 terutama yang sekarang ini, walaupun mereka belum punya basic bahasa Inggris, tapi mereka ada semangat, kemauan untuk belajar bahasa Inggris. Tapi walaupun mereka tidak tahu sama sekali artinya itu apa gitu Pak. Iya. Tapi semangat belajarnya Semangatnya tinggi Pak untuk yang sekarang ini. Iya. Tadi kan saya bilang itu sering dihindari juga ya. Apa Pak? Bahasa Inggris itu sering dihindari kalau dulu kan. Kalau sekarang tidak tahu. Sekarang inovasi ibu supaya mereka tuh menyenangi bahasa Inggris. Kalau saya pribadi Pak ya, supaya mereka tuh jangan takut. Biasanya kan kalau bahasa Inggris ini 4 jam, 3 jam, lama Pak ya. Nah, tapi kalau misalkan saya berusaha untuk membuat siswa itu senyaman mungkin. Jadi kita di kelas itu jangan terlalu tegang belajarnya Pak. Kita harus rileks, santai. Jadi sekali-sekali kita kasih games gitu supaya mereka tuh tidak terlalu monoton dengan materi gitu Pak. Tapi gamesnya memang ada kaitannya dengan pelajaran bahasa Inggris itu. Masih ada lagi yang perlu disampaikan. Ada lagi yang perlu disampaikan. Kayaknya cukup Pak. Ya, luar biasa kasih itu Pak. Silakan dengan ibu yang sebelah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiyu Landari. Kebetulan saya mengajar matematika di kelas 7 dan kelas 8. Nah, untuk matematika ya sama seperti Bu Pipi tadi, kendalanya cuma satu, perkalian. Memang kalau untuk tahun ini alhamdulillah saya rasa lumayan dibanding sebelumnya ya Pak ya. Untuk perkaliannya dari kelas 71 saya kebetulan mengajar kelas 71 dan 72 sudah saya tes. Memang kami kalau matematika pertama karena kita belajar mengenai bilangan bulat ya, pertama kita coba dulu perkalian. Untuk pertama kita tes dulu perkalian. Kalau saya satu Pak dicoba untuk karena pertama kali mengajar kelas 7 kan, pertama perkalian dulu sudah kelihatan dari sekitar 26 siswa. Alhamdulillah untuk kelas 71 mungkin sekitar 16 siswa sudah hafal. Untuk kelas 72 karena kelas 72 belum sepenuhnya saya coba, tapi kalau lihat sepintas dari tahun sebelumnya lumayan untuk perkalian. Tapi dari 16 itu kalau 26 untuk 16 itu kalau matematika perkaliannya masih kurang Pak. Ya, jadi memang seperti Bu Pipi tadi untuk 1 bulan atau 2 bulan ke depan memang kami sebelum masuk tidak sepenuhnya 1 jam 2 jam pelajaran tidak sepenuhnya mengenai perkalian Pak. Saya uji coba dulu perkalian untuk mungkin 6 siswa, 7 siswa untuk pertama. Sudah itu baru lanjut ke materi. Yang antara yang tidak bisa dengan yang terbata-bata dengan yang lancar, yang mana yang paling banyak? Yang paling banyak untuk kelas 71 Pak ya. Untuk kelas 71 yang paling banyak hafal, sudah tidak terbata-bata. Nah, kalau untuk kelas 72 banyak yang belum. Masih terbata-bata. Kebetulan kalau saya ngetesnya bukan suruh perkalian, saya tunjuk perkalian ini kan kita sudah tahu Pak kalau dia hafal. Misal perkalian 7 kali 3 berapa nak? Kalau dia langsung jawab berarti dia sudah hafal. Situ ya, berarti sudah. Teknisnya memang ada ya. Iya. Menerapkan teknis yang seperti itu. Tidak langsung misal perkalian 3. Mereka kan kalau perkalian 3 ngitung nanti. Kalau ketemu yang terbata-bata seperti apa Ibu ini? Terbata-bata kalau kita tanya saja Pak, dia lama jawabnya. Misal kita tanya nak solusi yang mereka Ibu tawarkan supaya mereka solusinya untuk pertama saya suruh hafal dulu di rumah Pak. Tidak di sekolah karena mengganggu kan. Belajar di rumah, kasih waktu seminggu kan. Seminggu ke depan kita tanya lagi. Alhamdulillah ada perubahan. Di luar jam, iya Pak. Dan di rumah Ibu. Di rumah. Oke, bagus. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Ya, kalau yang lainnya cukup untuk buku. Saya rasa lumayan cukup untuk anak-anak karena kita sudah ini kan satu-satu anaknya fasilitas pulang pergi sekolah, dari sekolah ada motor, mobil, pinjam. Itu fasilitas ilustrasi saja ya, biar kita ketawa. Mungkin di situ aja Pak ya. Terima kasih. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya, dengan saya Nora Apriliza, Pak. Saya di sini menjabat sebagai wakil kesiswaan. Iya, kita di sini ada 160 siswa dengan rombongnya 8 seperti Kepala Sekolah tadi, dan saya mengampu mapel IPA. Saya tidak akan menanyakan IPA, tapi saya ingin menanyakan kesiswaan. Oh ya, boleh Pak, silakan. Laporan dari mapel itu masalah apa yang banyak tentang kenakalan anak-anak?
dilaporkan sama. Ya, kami di sini saya menerima paling banyak itu anak yang alfa, Pak. Alfa. Artinya tidak masuk sama sekali ya? Iya, Ya. di sini maksudnya alfa ini, Pak, tidak ada kabar. Alfa memang sama sekali tidak masuk, bukan alfa setelah mereka masuk, tapi alfa tidak masuk, tidak belajar di sekolah. Oh iya, tidak hadir di sekolah maksudnya. Tidak hadir di sekolah. Kendala ini hanya ini saja, tapi tidak terlalu banyak sih itu, Pak, anak-anak ini alfa. Ada. Setelah ya, tapi ada. Kalau di persentase dari 789 berapa persen? 789. Oh, Ada 10%. enggak lah, Pak, 5% mungkin, Pak, ya. 5%. Kalau ketemu seperti itu, apa solusi yang Ibu tawarkan supaya mereka rajin ke sekolah? Iya, saya panggil dulu, Pak. Ya. Kenapa kendalanya bisa alfa nih, Nak? Ya. Kenapa tidak ngasih kabar? Ya. Mungkin di sini karena rumahnya jauh, Pak, tidak ada teman. Mindset anak di sini surat, Pak, ngirim surat. Oh. Kami di sini mengharuskan pakai surat Kalau kayak itu, ngirim Pak. surat artinya tidak alfa ya? Karena dialpakan karena tidak ada kabar. Iya, di situ karena tidak ada kabar, berarti kita alfa. Berapa kali mereka tidak ada kabar, Ibu memanggil atau home visit atau gimana? 2 kali, Pak. Dua kali alfa kita panggil dulu anaknya itu. Tapi kalau home visit itu enggak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Tapi orang tuanya dipanggil pernah. Pernah orang tuanya dipanggil, pernah. Kalau 3 kali dia enggak masuk, Pak, kita panggil orang Respon tuanya. orang tuanya tentang kita membicarakan kenakalan anaknya. Bukan nakal itu. Ya, tidak hadir. Iya, Karena tidak hadir. kenapa? Iya, di sini kami memanggil orang tuanya itu, Pak. Kenapa dia alfa itu? Orang tuanya itu tahu ada anak itu kan, Pak, di sekolah pakai baju seragam tapi tidak nyampe. Tidak nyampe. Nah, hanya untuk ngasih tahu ke orang Iya. tuanya, tahu apa tidak anak tidak masuk. Tapi di sini luar biasa, Pak, responnya tidak ada yang Bagus. menerima, maksudnya kayak itu, Tuanya, Pak. Orang tuanya Tapi menerima. setelah diselidiki sampai ke orang tuanya, mereka dikasih tahu apa akar permasalahan mereka tidak hadir. Selain dari tadi bebudi lah juga dari rumah anak sekolah tapi tidak sampai sekolah. Kesiangan, Pak. Kesiangan. Iya. Ibu pernah menanyakan kenapa kesiangan? Iya. Kesiangan ini karena anak main game. Nah, itu. Gadget juga ya. Iya, Pak, di situ. Kami di sekolah melarang anak bawa handphone. Jadi dia membabi buta pada malam hari. Nah, Mungkin, Pak, ya. Iya. Jadi orang tuanya tadi mungkin kerja capek, lelah, tidur, anaknya main handphone. Ya. Kurang terkenal di situ. Bapaknya bangun pagi-pagi dia masih tidur. Tapi syukur alhamdulillah, Pak, kalau setelah kita kasih tahu ya alhamdulillah sudah Artinya aman, berubah, Di Pak. tangan ibu berubah, tidak harus melewati tim misalnya BK kalau ada BK atau apa ya. Ya insya Allah tidak, Pak. Sejauh ini ya belum lah. Di tangan mapel maksud saya, di tangan guru mata pelajaran. Iya, mereka sudah berubah. Tidak harus melewati apalagi sampai ke sekolah. Oh, enggak, Pak, Tidak pernah sampai ke sekolah ya. Enggak sampai ada dulu, adalah sih 1-2 dulu cerita dulu itu, Pak. Pernah Tapi ya? pernah ada. Kalau sekarang sampai kepala sekolah ada. Kalau Ada. sejauh ini, kalau sekarang belum. belum, batas masih lugu badannya ibu. Iya. Tenang, tidak ada. Iya. Masih santai, Pak. Santai. Masih 2 minggu kita, Pak. Saya terlihat santai melihat ibu ke sekolah ini ya. Tapi tegas. Ada satu Iya, iya. kadang satu rumah dengan orang tua. Ya. Oh, itu ya. Ada yang tekanan ekonomi mungkin. Kadang-kadang ada satu orang anak itu bikin bakso dosen gratis gitu, Pak. Iya, Pak, betul. Jangan salah. Puber, Iya, Pak, puber. Puber. Iya, iya. Iya, iya. Betino artinya, Bu, ya? Orang tua. Iya, betino artinya. Iya. Iya, iya, Yang iya. pokoknya yang kami pikir nak sekolah, bukan anak. Iya, iya, iya. Pokoknya lumayan pengen. Iya, iya, iya. Ada satu orang anak itu yang kalau kita mau nyambung. Oh. Anak broken home Anak itu, Pak. broken home. Ya. Cewek. Kadang-kadang itu ya, situasinya jadi sulit. Ditahan dan jadi racun sekolah kan, Pak. Akibatnya kebijakan kita Ya. kok bisa karena itu sekolah-sekolah yang lain. Tapi akhirnya keputusan kepala sekolah seperti apa? Sanksi. Iya, kami buat buat perjanjian jika terjadi lagi silakan mengundurkan diri dari sekolah. Ada yang sampai mundur ke diri saat itu? Belum ada. Kalau Belum ada. kemarin sudah ada karena dia datang sekolah-sekolah pada saat sampai PIP baru sekolah. Oh, iya.
Nah, iya, uang tuanya kalau dipanggil tidak kalah Tidak kalah datang. Pada saat sampai PIP datang. Iya, 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 iya. Sedangkan PIP itu bantuan untuk anak sekolah kan. Betul. Kalau dia tak mau sekolah ya silakan pun apapun dari Iya. sekolah lain. Iya, iya. Oh, itu ceritanya Bu ya. Kita tidak mungkin bisa mentolerir terlalu banyak efisien yang lain. Iya. Kebijakan kita. Itu tidak termasuk pembiaran ya. Biar kelak, Rio. Masih banyak gawe lain. Bisa, Tidak. bisa. Kita aturan kita ya. Ya, artinya memang aturan sekolah terbuka. aturan sekolah ya. Disiplin sekolah artinya. Iya itu. Oke, Bu masih ada lagi yang perlu disampaikan? Cukup Pak. Cukup ya. Mm-mm. Oke. Terima kasih. Sekarang kasih tepuk tangan dulu. Iya. Bapak tidak ngomong. Guru Pai ini menurut saya ini salah satu tokoh sentral. Tokoh sentral bandit-bandit, preman-preman di luar sana, senakal-nakal siapapun, biasanya kalau sudah mendengar pencerahan para ulama, luluh juga hatinya. Walaupun tidak berubah saat itu, tidak spontan berubah. Paling tidak dia, tadi iyo ya, tadi dengar ceramah tadi apa di Sakatiko, aku tahu setiap malam Jumat ada itu. Mungkin mikir-mikir, biarlah wujudi teruslah. Tidak apa-apa aja nak ceramah-ceramah, tapi dia teringat bahwa itu dosa yang besar. Nah mungkin di sekolah, mungkin ada yang nakal, ada yang tidak sekolah, segala macam. Sebenarnya aku sengaja supaya Bapak cerita kami ini mungkin bisa dijadikan tema untuk buat semacam pencerahan kepada anak-anak yang tidak sekolah tadi. Tidak sekolah, simple baik. Tidak sekolah nak, kau buyat kalau tidak sekolah. Itu kau mudik orang tua misalnya, kan? Ya. Mudik orang tua dosanya besar. Ini yang simple. Tapi Bapak tetap tupoksi Bapak sebagai guru agama, guru Pai tetap dipelajarkan pada jam-jam sekolah. Tapi di luar jam sekolah supaya ada pencerahan yang simpel. Nah, kalau melawan mutu dosanya besar. Nah, kalau percaya Yasin itu pahalanya besar misalnya kan. Nah, seperti itu ya, kecil. Itu membekas sepele yang selama ini jarang kita ketahui. Itu sepele, mudah ngomongnya tapi jarang disampaikan. Padahal itu yang sambil lewat. Nah itu kadang-kadang melekat di otak, kadang-kadang berubah dengan ya sudah jangan orang tua Pak Guru terikat terus ya Pak Guru dulu kan walat ketemu orang tua itu. Nah saya 1 tahun ini 1 tahun terakhir sebelum podcast dengan SMP saya membuka podcast antisipasi dekadensi moral. Ada 4 tagline yang saya buka. Orang bermoral tidak akan main judi, termasuk slot. Sekarang informasi sudah di ujung jari. Dari kecil sampai besar main judi kebanyakan, termasuk anak-anak kita mungkin kesiangan bangun, mungkin itu salah satu mungkin ya. Orang bermoral tidak akan main perempuan, banyak kita dengar sekarang media sudah campur baur medsos ini tanpa ada etika lagi membuat menyampaikan informasi. Pejabat-pejabat ini dari pejabat negara sampai pejabat akar rumput tidak itu hampir setiap bulan. Di kita ini dalam catatan saya di Ogan Ilir, oknum pejabat akar rumput ini sudah 8 orang ditangkap mengganggu istri orang itu mau diganggu. Belum lagi secara nasional banyak sekali setiap hari ada pemberitaan moral tentang mengganggu anak istri orang. Orang bermoral tidak akan menghisap narkoba, tidak akan menjual narkoba, tapi nyatanya mudah-mudahan anak kita tidak terlibat narkoba, termasuk orang tuanya, walaupun tidak tahu. Tapi itu sudah banyak di luar sana narkoba dihisap. Ada yang lagi menyesatkan kita semua, koruptor. Koruptor ini pendidikannya orang-orang cerdas, latar belakang pendidikannya tinggi-tinggi, profesor, doktor, bahkan orang-orang terkenal lah. Keimanannya menurut kita mungkin sudah teruji ya kalau pejabat, entah pejabat akar rumput atau pejabat apalagi pejabat negara. Tapi nyatanya mereka tetap terkontaminasi keracunan moral. Jadi mereka itu berbuat sekadar saya korupsi, jadi koruptor. Itu kan menjadi koruptor. Seharusnya kan menjadi contoh. Tapi kita tidak perlu sampaikan si A, si B, tapi negara kita keracunan kemerosotan moral. Maka dengan itu ada pesan dari ulama minta kepada guru Pai kalau bisa tupoksi tetap dijalankan sesuai dengan jam belajar mengajar. Tapi di luar itu seperti anak-anak sedang jogok-jogok di sana, dekatilah guru agama. Nah, saudara-saudara, nak seperti itu. Jadi belum pasti itu jauh. Ada yang belum, ada yang sudah
Malas Pak, ada yang. Ya. Nah, Bapak cukup ngatakan berdosa kamu mudah sholat. Itu sepele persoalan itu. Tapi jarang di ini. Nah, menurut Pak, coba guru agama itu apa ya pendekatan di luar sekolah. Misalnya disuruh bapaknya beli rokok 5.000, beli rokok sebatang 3.000, 2.000 itu balikan, mau kau udah balik kan kau udah jujur sama bapak kau. Dosanya besar, baca kualan kau. Nah, kira-kira seperti itu ya. Entah dengan bahasa bapak, para ulama itu termasuk kira-kira seperti itu. Pak minta tolong. Iya Pak. Minta tolong. Iya, siapa? Iya. Itu. Di samping tupoksi jam belajar mengajar kita Iya. laksanakan. Oke, selama ini seperti apa itu? Ya, kalau dalam proses belajar mengajar, Ya. sering galak saya sambil mengajar, Pak ya. Ya, Saya sampaikan juga keadaan sosial, misalkan seperti kalau misalnya tidak melakukan sesuatu atau berbohong berdosa. ya, Ketika saya tanya, anak-anak hari ini ada yang bangun subuh tidak? ya. Nah, itu. Nah, iya kan? Karena penting bangun subuh karena kita harus mengerjakan sholat subuh sebelum Iya. untuk berangkat sekolah. Iya, Itu saya tanyakan Pak. Iya. Terus lagi soal tentang berbakti kepada orang tua. Ya, Melawan orang tua, yang penting kan orang tua. Karena kalau saya gini, surga itu adanya sama orang tua. Kalau Ya, kalian ya. melawan orang tua, gimana mau masuk surga? itu. Saya bilang gitu Pak. Ya, Ya, setiap kali Ya. di sela-sela pelajaran, ketika mereka sudah mulai bosan. Itu terlihat sepele, tapi bagi anak-anak kadang-kadang melekat Ya. dalam pikirannya. Oke, terus seperti apa lagi? Terus kadang-kadang kalau bulan Ramadan Pak ya, Ya. saya sering mengingatkan untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Ya, Sering waktu itu saya buatkan jadwal sholat. Ya. Saya mintakan untuk orang tuanya tanda tangan Pak. Oh. Oh ya, semacam rapor ya. Ya. Dia apa namanya mengerjakan sholat atau tidak. Ya, ya. Nah itu ada sebagian memang yang diisi Pak ya, benar-benar diisi. Ya. Ada sebagian yang dikosongkan saja. Asal baik. Iya. Kadang itu dipalsu-palsu dikit kan. Bisa jadi Pak. Iya. Dan Karena kan- jujur itu kan. Iya, kan saya nggak tahu. Tapi biarpun saya bilang kalau berbohong itu dosa, Iya. ya, tapi kan kita kan nggak tahu Pak ya di Iya. lapangan. Iya, iya. Tapi setidaknya saya sudah mengarahkan ke arah yang baik. Iya, iya. Iya, itu, Pak. Soal dia nurut atau tidak, yang penting kita sudah bicarakan. Iya. Sudah itu kewajiban kita sebagai bapak guru Pai sudah melaksanakan itu. Iya. Kewajiban itu. Masalah fasilitas belajar mengajar. Fasilitas belajar mengajar buku cukup Pak. Ya. Ya, jadi masing-masing siswa dapat buku. Cuman kendalanya siswa ini malas bawa buku Pak. Iya, iya. Malas. Iya. Kalau ketemu yang malas itu apa? Nah, jadi gini, saya bilang gini, minggu depan kalau bukunya tidak dibawa, pulangkan ke perpustakaan. Oh. Saya bilang gitu Pak. Ya karena minjem di perpustakaan. Iya. Iya, iya. Jadi untuk apa dikasih buku kalau tidak dibawa Pak? Iya, iya, iya. Saya bilang gitu Pak. Ya. Omong ke pula dosanya besar. Iya. Saya atau lapor ke polisi, omong ke mari. Iya. Iya. Nah, jadi setelah dibilang itu minggu depan ditemui lagi. Berubah ya. Ya, dibawa Berubah. bukunya. Ada inovasi untuk mengembangkan iman, takwa dan kejujuran kepada anak-anak ke depan. Seperti apa? Mungkin lewat dari eskul kali Pak. Kita mungkin coba untuk membuat eskul rohis kali Pak ya. Oh. Ya, jadi dari eskul itu mungkin dibina lagi iman takwanya, dikuatkan lagi Kuatkan keagamannya. lagi. Ya, mungkin gitu Pak. Ya, mudah-mudahan Iya. ini menjadi apa ya? Tabiat ujung dusun kami. Iya, Anak-anak ini lebih bagus ke depan. iya. Ada program Kemenak tentang TBQ. Ya. Iya, sudah Pak. sudah dilaksanakan di sini. Kemarin saya sudah pendataan. Benar-benar. Nanti akan dilanjutkan lagi Pak. Oh iya. Ada buku-buku yang sudah disampaikan supaya mudah membaca Al-Quran. Kalau itu belum Pak. Belum, Ya. sebetulnya belum. Belum. Tapi saya, karena saya barusan podcast dengan Kemenak minggu kemarin, Ya. jadi itu terungkap di sana. Beliau juga minta tanyakan itu ke siapa. Alhamdulillah sama dijawab dengan Bapak sudah pada prinsipnya siap, gitu kan? Masih ada lagi yang perlu disampaikan? Saya rasa cukup sih Pak. Oke. Iya. Terima kasih 40 menit Bu sudah berkutat tentang proses belajar mengajar di sekolah ini. Di sesi terakhir mungkin walaupun sudah bagus semuanya tadi, mungkin ada himbauan kepada anak-anak sekolah supaya rajin sekolah, rajin belajar supaya pintar. Ada himbauan kepada orang tua supaya memperhatikan anaknya, karena di sekolah ini cuma 7 jam 8 jam, sementara di rumah 17 jam sampai 18 jam, artinya jauh banyak di rumah daripada di sekolah. Bahkan di sekolah ini sering sekali ada Sabtu dan Minggu yang dipotong. Nah, maka dengan itu perlu himbauan kepada orang tua supaya mengawasi anak, karena tentang disiplin anak ini bukan cuma tergantung di guru, tapi pada umumnya orang tua mengandalkan pendidikan di sekolah tentang keberadaan anaknya.
dan mungkin ada harapan kepada pemerintah atau ucapan terima kasih pemerintah karena ini sudah rehab. Silakan. Alhamdulillah untuk pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, yang pertama yang sudah kami rasakan yang sebelumnya untuk anak-anak dan juga dirasakan anak-anak yaitu program field trip, bantuan dari Pemda Kabupaten Ogan Ilir berupa bus untuk siswa bertrip, yaitu di 2 tempat kami kemarin di Geraha Teknologi dan satu lagi Bu di Geraha Teknologi dan di Jakabaring kami kemarin Pak ya sekitar di Geraha Teknologi. Kemudian alhamdulillah kami juga dengan bantuan pemerintah mendapatkan jalan desa, walaupun itu bukan jalan sekolah tapi jalan desa. Alhamdulillah kami tidak kebanjiran lagi Pak. Alhamdulillah kita transportasi dari depan sepanjang 1 kilo itu sudah lancar. Dan terima kasih juga dari bantuan APBD daerah kami mendapatkan rehab gedung 3 ruangan beserta 1 ruang administrasi. Dan untuk yang tahun kemarin kami mendapatkan 1 unit rombel untuk siswa kelas 8. Karena dengan bantuan tersebut alhamdulillah proses pembelajaran yang pertama data dapodik kami berhasil valid dan proses pembelajaran semakin ke depan dan maju. Alhamdulillah untuk sarana semakin terpenuhi, untuk fasilitas dipenuhi oleh dana BOS. Dan terima kasih untuk pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, semoga semakin jaya, maju, dan barokah. Amin ya robbal alamin. Itu saja. Ada pesan-pesan untuk tenaga pengajar supaya tambah aktif atau lebih aktif lagi. Untuk para tenaga pengajar SMP Negeri 3 Pemulutan, alhamdulillah kerjasamanya sudah luar biasa. Aktifnya sudah luar biasa Pak, dari tidak ada pembiaran alhamdulillah di SMP Negeri 3 Pemulutan, semua gurunya peduli dan mohon seikhlasnya dan seterusnya lebih memperhatikan siswa karena dari situlah ladang pekerjaan amal ibadah kita seumur hidup. Itu saja Pak. Oke, sudah 45 menit kita mau ngobrol tentang tugas belajar mengajar di SMP Negeri 3 Pemulutan. Insya Allah ini akan menjadi berkah kita semua. Amin. Karena kita sudah berbuat yang terbaik untuk sekolah ini, untuk masyarakat dan anak-anak bangsa. Kepada pemirsa, itulah tadi ceritanya, kami tidak akan mengulang-ulang lagi. Tapi tonton siaran ini berulang-ulang, mohon bantuan tekan like, subscribe, dan tolong berkomentar. Karena komentar ini akan membuat produksi kami akan lebih baik ke depan. Lebih kurang kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kami sekarang berada di ruang kelas belajar mengajar kelas 7 SMP Negeri 3 Pemulutan. Sekarang kita ingin melihat tentang praktek baca tulis dan perkalian di kelas ini. Ya, silakan. Ya, baiklah anak. Nah, Ibu tanya sekarang. Kalian sudah kenal dengan guru kita, ya, maupun masing-masing. Sudah tahu dengan siapa kepala sekolah kita? Sudah tahu? Sudah hafal namanya? Sudah. Sekarang Ibu nanya, siapa yang bisa menuliskan nama kepala sekolah kita? Angkat tangan. Di papan tulis. Siapa? Atas ya, oke, atasan, depan. Tulisnya yang bagus ya, yang lengkap. Ya, kan maksudnya yang lengkap, yang bagus-bagus. Tulisnya yang bagus-bagus. Siapa? Ibu Erni. Bener nak namanya Ibu Erni? Bener. Sudah lengkap? Belum. Belum. Yang belumnya apa? Oh, SPD. Coba panca. Iya, coba. Coba tuliskan nama kepala sekolah kita, nama lengkap, selengkap-lengkapnya. Iya. Coba, ada apa nak? Coba. Tulis, kita tulis. Ada hadiah ya? Yang lengkap ada hadiah? Iya, yang lengkap. Baca beli es. Iya, buat lagi di atas. Iya, yang lengkap. Nah, lagi dulu aja.
Luar biasa. Iya, Natasa sudah benar tadi melengkap ya, Panja sudah lengkap. Ayo. Oke. Ya. Dapat hadiah loh, Nak. Oke, langsung sana. Satu kali lagi ya. Satu kali lagi sekarang kali-kalian. Ibu kasih kali-kalian ya. Siapa yang tahu? Angkat tangan, jangan mulutnya dulu ya. Tangannya dulu diangkat. Siapa yang tahu 2 kali 6? 12. Ibu sebut nama. Sekarang Ibu coba kali-kalian ya. Ibu coba kali-kalian. Angkat tangan dulu. Ibu sebutkan nama baru tekan ya. Sekarang Ibu coba siapa yang bisa kalian gampang ya. Kalian 5. Ya, Nur Haya ke depan. Ke depan ya. Iya, dari 1 sampai 10. Kuat. Oke. Oke, kemudian. Oh, gitu ya. 9 seni budaya ada ibu kepala sekolah juga melibatkan dalam kelas. Dengan proses belajar mengajar yang sedang dilakukan oleh Pemirsa, saat ini kami berada di gudang sekolah, tapi ini dipergunakan untuk ruang guru, luar biasa dan terlihat rapi. Ada fasilitas kayaknya. Itu mic Bu ya? Ya, ini Itu pengeras suara ya? Karena Ya. siswa perlu ini. Ya, jadi sekolah ini di pinggiran kota Palembang kita harapkan menjadi populer dan menjadi salah satu sekolah yang menjadi rebutan untuk tempat belajar mengajar di sekolah ini. Ikut diteruskan. Ketua ini berani mengemukakan sesuatu, harus bisa pidato walaupun terbata-bata asal di soal. Yang penting maju ke depan, kali dulu sambutan pidato jalan baik. Salah itu biasa manusia. Ini sekarang Bapak nanya, anak sejak kapan jadi ketua OSIS? Dari bulan Februari. Bulan Februari. Siapa Ya. namanya? Zela Puspita. Dela Puspita. Ya, Zela Puspita. Zela. Iya. Dela Puspita. Apa tuh cita-cita? Poluan. Polwan. Tinggi kali kita narik tiap pagi kita tahu Bapak narik. Biar tinggi. Kegiatan apa? Membahas kegiatan apa? 17 Agustus. 17 Iya, oh ya, betul, sudah 17 dekat ya? Mm-mm. Sekitar sebulan lebih lagi ya? Iya. Apa rencananya? Rencananya membuat lomba-lomba, misalnya ngirim setiap kelas itu nari, tarik tambang, lomba lain-lain, ya. Nah, Biasanya dikirim untuk di sini baik kegiatan di kabupaten atau kecamatan? iya pernah, misalnya ya kecamatan, Untuk kecamatan, Iya. kabupaten pernah? kabupaten, nggak salah tuh belum pernah. Iya, pernah PMR. BMR ya? Iya. Ada BMR. Iya, Kema. Pramuka. Iya. Ya, ke akhir tahun biasanya Iya. ada Kema. Ikut ya? Iya, ikut. Iya. Nah, Yang penting ikut ya. iya, Jadi pulang BMR ikut ke kabupaten
Ya. Ya, pramuka ikut. Ikut. Ah, ikut. Ya, pelatihan BNN. Pernah ya? BNN. Ya. Narkoba. Iya. Masalah narkoba. Iya, pada pelatihan nasional. Ada kalau ini masalah pelatihan pengurus bully apa itu ada? Tentang bullying. Ada diajarkan. Iya, Ada ada. organisasi. Iya, P5 kemarin. Ada ya? Ada. Ini pengurus mah. Iya, pengurus anggota. Yang mana bendahara Kak? Bendahara ini Siti Sudah Khadijah. pegang duit? Sudah. Sekretaris kamu ada? Sekretaris. Dia sesi siang. Oh, siap. Yang lain-lainnya bagian-bagian ya? Iya, bagi-bagian beda-beda. Berapa orang? Seluruhnya 23 anggota. Ke depan rencana atau inovasinya seperti apa untuk posisi? Semoga makin berkembang jadi bisa maju ke sekolah. Iya, berguna saya tenang. Jangan mantep ya jadi berguna untuk sekolah ini. Iya. Kalau misalnya ada sampah jangan diem baik saya tenang. Jadi nyuruh-nyuruh saya itu. Kalau buang sampah itu apa? Amal dapat amal juga. Iya. Lumayan lah. Iya. Orang buang sampah itu apa? Orang bersih. Orang yang beriman. Ya, kalau beriman itu sampah itu Iya. bersih. Oke, masih ada yang perlu disampaikan. Ini para anggota kita seperti apa siapa Pada anggota. para anggota. Kalau dapat pikiran ada Ya, kalau rapat itu tepat waktu kayak gitu. setelah itu Bisa ngasih saran yang lain jadi ada yang lain lagi ciku sih. itu ya. Biasanya bergerak galau. Kalau Tidak, hanya ngurus galau. pecah ikan itu bergerak kalau jalan. Siapa tadi namanya? Zela Puspita. Dela. Ya, sama-sama. Ya. Saya. Ya, foto boleh. Kami OSIS SMP Negeri 3 Pemulutan. Bisa. Organ hilir smart. Kami bangga. Bupati kami Panca Ardhani. Kami siswa-siswi SMP Negeri 3 Pemulutan. Bisa. Organ hilir smart. Komando Panca Ardhani. Bagimu negeri